enggak, Mas Ibu bukan empati. Sian ya. Merasa iba. Mas Ibu empati kan? Ya, Masuk ya empati. lebih dalam ke peduli. Dalam kepedulian ya. Peduli. Ya, bisa dah. Cuman lebih ringan ya kayaknya. Terus apa lagi? Keinginan itu termasuk empati juga. Kemauan termasuk empati juga. Menolong itu termasuk empati juga. Ya. Keinginan, kemauan, menolong itu termasuk empati. Itu punya empati saya tanya sebodoh amat. Ada teman jatuh dari motor misalnya, masa cuek aja. Karena dia nggak punya empati terhadap. Dari Faisal. Faisal, apa sih empati itu? Simpati atau empati? Ini kisah Rasul yang itu boleh dong? Boleh? Yang ada Boleh. Boleh diambil dari kisah Nabawi, boleh dari kisah-kisah zaman dulu, boleh kisah-kisah zaman kita, pahlawan-pahlawan kita gitu. oh dulu. Boleh. Coba kisah Kartini bisa nggak dianggap rasa empati? Itu empatinya sangat tinggi, rasionalismenya. Gimana Kartini itu dia berjuang? Apa sih tujuannya Kartini itu? Ingin Ayo salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok Sirpoi yang terdiri atas nama Malia, Aisyah dan saya sendiri Abdullah minta menerangkan kata empati. Di sini kelompok kata empatinya adalah tentang musibah kebakaran. Di musibah kebakaran yang ada di Jakarta, yaitu di Ben Hill, itu Ben rumah Hill. abang saya sendiri. Kemudian di sini banyak warga yang sekitar turut ikut membantu memadamkan api tersebut dan mendonasikan atas kebakaran tersebut, hingga semuanya bisa menjadi bisa mengurangi bebannya yang terkena musibah. Dengan cara apa menolongnya? Rasa kepedulian mereka, bagaimana cara menolongnya orang yang terkena kebakaran itu. Ya, boleh ditambahkan Rian atau Faisal atau Balia, dengan cara apa mereka menolongnya? Apakah dengan misalnya membawakan pakai air, ada yang bawa karung atau ayam? Kan setiap kadang keadaan panik orang bisa saja melakukan aktivitas tertentu yang di luar batas, kadang yang di luar logika kita untuk membantu. Apa? Wah, ya dengan cara apa? Lalu misalnya ada lagi yang sebagian warga menyelamatkan barang-barangnya, membantu mengamankan orangnya, mengevakuasi orangnya yang terkena kebakaran itu. Rian belum bicara nih. Iya. Coba menurut Rian, ketika ada orang kebakaran, pertolongan apa yang paling cepat harus dilakukan? mengevakuasi Korban dulu. Oke. Lalu ya, betul. Berarti nyawa dulu yang harus pertama diselamatkan. Setelah itu barang-barang berharga, listrik dinonaktifkan dulu. Apalagi? Panggil ya, betul, telepon ke pemadam kebakaran. Selain ke pemadam, siapa yang harus pertama kali kita kasih laporan? PRT, ya. Mungkin kalau zaman dulu ketika ada kebakaran, biasanya di pos kamling itu suka ada pentungan tuh ya,
Jadi warga datang. Kalau sekarang dengan cara apa? Mengumpulkan orang cepat dengan cara apa? Teriak. Selain berteriak. Sekarang sudah zaman teknologi loh. Telepon. Coba kebayang ketika ada kebakaran, Faisal teleponin satu-satu. Halo, sini ada kebakaran. Coba. Paling cepat gimana? Kasih info ke warga yang cepatnya gimana? Bikin status, betul, di sosmed. Nah, berarti dia udah metal, udah melek teknologi. bagus. Iya. Iya, tentu dengan cara seperti itu ya. Tapi bagus ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah teman-teman semua sudah berani maju, sudah berani bertampil. Berarti ini sudah dari awal. Menurut harus percaya diri, nanti di tempat yang lain harus lebih berani lagi, walaupun jadi kelompok hanya satu orang bicara ya. Nah, kalaupun nanti bicara bahasanya harus bahasa yang edukasi ya. Oke ya, terima kasih ya. Ditutup. Atau teman-teman yang perempuan, yang putri, ada yang mau kasih pertanyaan tentang musibah kebakaran tadi? Ayo kasih pertanyaan gantian. Ya, Hawa, Aulia, Hilya, Aura, boleh kasih pertanyaan tentang tadi musibah kebakaran. Ayo. Itu namanya komunikatif, dua arah. Nanti gantian ketika teman-teman yang maju, yang laki-laki menyimak, apa yang ditanyakan. Ayo belajar mengutarakan pendapat, belajar menjawab pertanyaan dengan cepat. Ayo. Berapa korban kebakaran yang terjadi di Ben Hill itu? Tidak ada korban. Tapi pastinya ada kerugian ya. Apa kerugiannya biasanya ketika itu? 5 rumah kebakaran. Itu diperkirakan dana untuk misalnya rumah itu seharga berapa ya? Diperkirakan menghabiskan dana ratus juta rupiah karena korbannya 5 rumah. Nah, ya bagus. Makasih. Oke, ditutup. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gede banget ya badannya, temennya ketutup. Gak boleh. Body shaming loh. Nanti ada pasalnya. Kena pasal. Body shaming itu. Iya, itu menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok putri ingin mempresentasikan 5 contoh kalimat yang mengandung empati. Oke. Kenalkan, saya Aura Nabila Fadila dan teman saya Aura Hawa dan Aulia Zahra. 1. Dikisahkan pengemis Yahudi buta yang selalu menghina Nabi Muhammad SAW dengan perkataan yang keji, namun Rasulullah selalu menyuapinya walaupun pengemis tersebut menghina di depan Rasul. Bahkan sampai akhir hayatnya dia memberi amanah agar Abu Bakar memberi makanan dan menyuapi pengemis tersebut. 2. Mengucapkan sukacita dan Santase, Pi. terhadap teman yang sedang berduka. 3. Memberikan nasihat kepada teman yang sedang berada di fase quarter-life crisis. 4. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki alat tulis. 5. Ikut menjadi sukarelawan untuk membantu korban bencana alam. Sekian dari kami. Baru 1 menit. Oke ya. Gantian nggak apa-apa, gantian berbicara. Nah, yang laki-laki siapkan pertanyaan dari tadi apa yang disampaikan oleh kelompok putri. Tadi kisah. Jadi kelompok putri ini dia berkisah tentang kisah yang ada di zaman Rasulullah tentang seorang pengemis yang selalu disuapi oleh Rasulullah. Padahal pengemis itu orang Yahudi ya, orang Yahudi. Tapi Rasulullah tetap berempati dengan rasa empati yang sangat tinggi, walaupun dia setiap hari sering menghina, setiap hari sering dicaci, tapi dia tetap memberikan makan, bukan memberikan tapi menyuapi langsung. Ya, apa hikmahnya dari kejadian itu ketika Rasulullah wafat? Ya, Hawa gantian. Ya, hikmahnya apa dari rasa empati itu?
Ayo. Coba, Aulia ada nggak kisah lain selain itu? Ketika di zaman Rasulullah, rasa empati Rasulullah kepada orang lain mungkin bukan hanya ketika dengan sahabat, tapi ketika dengan orang-orang kafir. Ya. Siapkan pertanyaannya. Siapkan pertanyaannya. Ayo. Apa tadi yang kelima? Ikut menjadi sukarelawan untuk membantu korban bencana. Nah. Ayo, mau ada pertanyaan? Ayo, harus kasih pertanyaan ya. Meminjam alat tulis pada teman, tidak memiliki. Ya, Faisal. Apa saja yang diberikan kepada korban bencana alam? Nah, ketika ada bencana alam, apa yang paling tepat diberikan? Apa yang tepat bantuan kepada orang yang bencana alam? Bencana alamnya apa nih? Gempa kah atau tanah longsor kah? Gempa. Nah, makan minum. Biasanya apa? Pakaian. Yang paling urgent ketika ada gempa apa? Air bersih. Biasanya itu air bersih, selimut, dan tempat tinggal. Apa sih alternatif tempat tinggal ketika ada di suatu tempat yang terkena musibah? Apa tempat tinggalnya? Posko. Posko. Ya, biasanya posko-posko itu dibuat dari apa? Ada yang masjid dialih fungsikan menjadi posko. Atau kalau misalnya ketika di situ kejadiannya korban bencananya gempa bumi atau tanah longsor, pastikan itu hancur. Jadi apa yang dibuat posko? Buat tenda darurat. Ya. Yang paling dibutuhkan lagi untuk anak-anak kecil biasanya perlu psikisnya terganggu, traumatisnya terganggu. Kita adain apa tuh bantuannya? Dengan mengadakan bantuan, misalnya mengadakan dongeng bersama, bercerita bersama, bermain bersama, menghibur anak-anak, itu salah satu bantuan. Jadi bantuan kepada korban bencana itu tidak harus hanya barang-barang, tidak harus bantuan materi, tapi moral ya, itu juga termasuk salah satu bantuan yang sangat dibutuhkan. Menghibur. Dan misalnya ketika ada anak-anak yang ketika itu sedang sekolah, bagaimana cara bantuannya? Memberikan pelajaran, mengadakan sekolah sekolah dadakan lah istilahnya di situ, untuk agar anak itu tidak tertinggal masa belajarnya. Ya, sudah. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Baru satu pertanyaannya loh. Apa tadi yang keempat tuh? Gantian. Dah, ini doain maknanya. Gantian. Yang pertama ya, kisah apa yang ditanyakannya Abdullah? Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyanya apa? Tadi dia udah berkisah, dia sudah berkisah, berarti tadi nggak menyimak. Ayo, apa yang ditanyakan tadi kan kisah Rasulullah itu dia menyuapi pengemis. Yang mau tanya ini apa? Itu Rasulullah bagaimana cara menyuapi pengemis tersebut? Apakah ibunya dulu tinggal dengan Rasulullah atau menjadi ibu? Nah, ayo. Ayo. Iya. Disuapin. Nah, itulah luar biasa ya, ada akhlak Rasulullah. Walaupun pengemis itu seorang yang kotor, misalnya pengemis itu yang pakaiannya kotor, lusuh, bau ya, tapi Rasulullah tidak malu untuk menyuapinya langsung dengan tangan sendiri, ya kan? Langsung dengan tangan sendiri ke mulutnya, dengan kelembutan tangannya itu, dengan budi pekerti yang mereka Rasulullah menyuapi langsung kepada pengemis itu, sehingga pengemis itu apa hikmahnya? Yang tadinya dia orang kafir, lalu masuk Islam. Subhanallah itu. Ada lagi, Faisal belum tanya sama Rian. Ada setengah menit lagi ditutup. Ini yang menyiapkan pensil man. Iya, mau nyapa. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa itu? Oh, bingung nanyanya, berarti ya sudah, waktunya 1 detik, 20 menit lagi ya, 20 detik ditutup. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Kami dari kelompok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.